wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bi ni'mati ala tatimus salihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah alhamdulillah Yunda-yunda semuanya, kita bisa berkumpul dalam acara sore hari ini. Yang terhormat Ibu Muhtadawati, alhamdulillah beliau sudah bisa bergabung dengan kita semuanya pada sore hari ini. Ibu Muhtadawati adalah Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang. Mungkin langsung saja nggih, kita akan membahas hari ini materi adalah tentang tayamum dan mandi besar. Kami persilahkan kepada Bunda Ida untuk materi hari ini. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang harus materinya ulul ini. Ada nggak anaknya ini suruh menunjukkan ini di baiklah sambil nunggu Mbak Ulul. Jadi adik-adik NA yang dirahmati Allah, kalau saya melihat dari acara ini itu ternyata memang sebelumnya sudah banyak materi yang disampaikan, terutama berkaitan dengan bab taharah. Dan ini saya kira melanjutkan dari bab taharah yang sebelumnya. Jadi kalau pemateri sebelumnya ada Bu Prapti, kemudian ada Bu Maisyarah, ini saya berkenan yang terakhir untuk bab taharahnya. Dan materi yang dikasihkan ke saya pun juga saya kira materi yang wisanu lah, istilahnya ya. Istilahnya itu artinya sudah tiap hari dilakukan, dan hampir kalau misalkan sehari sholat 5 waktu berarti 5 kali, kemudian ditambah malam. Sekarang karena bulan Ramadan, nah itu ditambah lagi wudhu 1 kali, nek gak ngentut berarti 6 kali dalam sehari selama bulan Ramadan. Tambah sunat lagi, tambah lagi, tambah duha, tambah lagi. Ini kalau berkaitan dengan wudhu misalnya. Kalau mandi mungkin 1 bulan sekali mungkin ya. Ini karena yang belum nikah istilahnya. Istilahnya berkaitan dengan mandi besar ini mungkin 1 bulan 1 kali. Tapi yang sudah menikah itu bisa ya tergantung gitu ya. Ini berkaitan dengan mandi besar. Kemudian tayamum. Tayamum ini juga mungkin jarang juga kita lakukan. Kecuali mungkin orang tua yang sakit atau mungkin saudara kita yang dalam perjalanan jauh yang memang di situ tidak mendapatkan air atau di kendaraannya nggak bisa turun sama sekali begitu, sehingga sulit untuk bisa istirahat mendapatkan air. Tayamum. Jadi 3 hal ini, wudhu, mandi besar, tayamum ini berkaitan dengan toharoh. Artinya syarat yang harus dipenuhi kalau kita akan melaksanakan sholat. Kalau misalkan di haji mungkin akan melaksanakan tawaf. Atau mungkin kalau puasa gini mungkin akan melaksanakan puasa. Terutama yang mandi besar misalnya. Jadi ini adalah memang salah satu syarat yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim.
ini menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan, artinya sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa, dan mungkin yang lainnya yang itu mensyaratkan harus melalui toharoh. Karena tanpa kalau ini ditinggalkan, maka apa yang ibadah yang kita lakukan maka tidak akan diterima karena ini bukan syarat utama. Nah, berkaitan dengan wudhu, mandi besar dan tayamum yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga merupakan hal yang sudah sering kita lakukan dan itu menjadi hal yang biasa. Hanya yang perlu kita jadikan pedoman sebagai kader Muhammadiyah, gitu ya, yang punya jargon berkemajuan, Islam berkemajuan, maka apa yang kita lakukan sebagai dasar dalam beribadah kita itu harus memang merujuk. Merujuk pada apa? Ya merujuk dua pedoman yang itu sudah kita yakini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, berkaitan dengan hadis Nabi pun juga harus pilih-pilih gitu, apalagi dalam hal ibadah madzhab. Jadi betul-betul harus dipilih hadis Nabi yang sahih atau maqbullah. Jadi tidak sembarangan ini Muhammadiyah berkaitan dengan masalah ibadah. Oleh karena itu Muhammadiyah punya wadah, punya kelompok, punya tim yang itu dijadikan sebagai acuan gitu bagi warganya atau dijadikan sebagai pedoman bagi warganya di dalam melaksanakan ibadah itu. Yaitu timnya itu namanya Majelis Tarjih dan Tajdid namanya sekarang. Dan itu mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah. Kalau mungkin di cabangnya maju bisa aja di cabang ada Majelis Tarjih. Nah, majelis ini memang salah satu tugasnya adalah membantu menerjemahkan apa yang termaktub di dalam Quran yang nanti itu kan diperjelas di hadis Nabi melalui Rasulnya, dan setelah itu akan difahami oleh para sahabat. Kemudian dilanjutkan para tabi'in, dan dilanjutkan tabi'in, dan sekarang lagi adalah para ulama. Jadi artinya pedoman yang kita pakai sekarang itu adalah juga hasil dari penelusuran, kajian-kajian para ulama yang terpercaya itu artinya kalau dikaji secara ilmiah itu terbukti gitu, runtut gitu. Itu. Oleh karena itu kalau nanti apa yang saya sampaikan itu kok tidak cocok dengan yang biasa dilakukan Mbak NA ini ya apa yang saya kira mungkin kalau di rumah bapak ibunya punya terbaru, nanti juga ada yang covernya biru, ada yang coklat sudah dicetak beberapa kali, dan ini sebenarnya meskipun sumber ilmu itu sekarang di media maya, di media sosial itu banyak sekali. Saya kira mungkin adik-adik juga punya ustadz-ustadz yang pilihan lah, artinya yang menjadi favorit. Misalnya Ustadz Hadi Hidayat. Ya, ada yang senang dengan Ustadz Hadi Hidayat.
sangat jeli, terutama kaidah bahasanya diterangkan sampai detail. Juga Ustadz Abdul Somad ini yang condong ke arah banyak masalah kenegaraan, politik, dan lain sebagainya. Nah, dan itu kita juga tidak bisa memaksa anggota Muhammadiyah NA untuk tidak membuat buku ini, himpunan keputusan tarjih ini, itu juga dalam rangka memandu cara beribadah jamaahnya agar bukan sama sih. Artinya paling tidak apa yang dilakukan oleh anggota Muhammadiyah itu benar-benar merujuk pada Al-Quran, pada hadis yang sahih atau pada hasan yang mafhumah. Itu saja yang menjadi harapan daripada bagi Muhammadiyah yang karena sudah punya jargon merujuk pada Al-Quran dan Sunnah berdasar, artinya ilmiah. Karena memang perbedaan pendapat itu banyak sekali. Dan kebetulan juga ada yang bermazhab Hanafi, ada yang bermazhab Maliki. Dan bagi Muhammadiyah, selama mazhab Hanafi tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, ya boleh dipakai pendapatnya. Selama pendapatnya Hanafi, misalnya mazhab Hanafi tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan Al-Quran, ya kita pakai. Gitu. Jadi mungkin dalam beberapa hal kita memakai mazhabnya Maliki, beberapa hal kita menggunakan mazhabnya Hanafi. Prinsipnya adalah itu. Jadi ya, Mbak. Jadi sehingga nanti mungkin akan beragam ini menu. Kalau kalian bilang kok Bapak itu pakai ini ya, Bapak itu pakai ini ya. Tapi memang Muhammadiyah sudah memberikan buku ini. Dan saya kira jarang meskipun punya itu ternyata banyak juga yang tidak membuka di rumah. Artinya tidak intensif untuk membaca. Benar nggak kira-kira? Saya nggak tahu. Ini ada nggak yang dipunya rumah yang adik-adik yang ibu atau bapaknya punya buku ini? Tapi karena ada buku yang lama juga. Ada. Dibaca ada sudah sampai tuntas. Tapi belum dibaca secara tuntas. Karena begini, ini pengalaman dari Ibu Aisyah juga gitu ya. Jadi setelah kita mencoba mengkaji, kita punya grup. Nah, jadi Aisyah daerah itu punya grup kajian tarjih yang mungkin Mbak Ai juga ikut ini. Jadi ternyata cara membacanya ini ternyata bingung gitu loh. Kok ada 1, 2, 3 itu apa gitu. Padahal jadi 1, 2, 3 angka di sini adalah untuk melihat alasan dalilnya. Nah, itu yang kadang-kadang bingung. Makanya kadang-kadang Muhammadiyah itu sudah melangkah maju di pusat, tapi untuk di bawah ini untuk mengikutinya lambat. Itu realita di Muhammadiyah. Dan mereka memang lebih suka baca yang langsung dengarkan dari video atau YouTube itu, karena itu lebih praktis. Isono gambar carane gitu, jadi gampang aja. Nek kalau buku ini kan harus baca, harus neliti gitu. Mungkin macamnya salah ya opo. Karena memang buku yang lama itu tulisan Arabnya memang agak sulit untuk dibaca. Nah itulah ya adik-adik NA berkaitan dengan materi ini yang bab toharo ini, dan harapan saya bahwa ini hanya sekedar ini aja pengantar menurut saya. Jadi apa yang disampaikan Ibu-Ibu Aisyah itu sekedar pengantar. Dan kalian yang punya waktu luang yang banyak atau mungkin yang mau konsen terhadap kajian-kajian ini silahkan. Karena memang harus ada sebagian daripada
anggota Muhammadiyah konsen terhadap kajian-kajian keagamaan, yang itu nanti akan menjadi juru penerang bagi anggota yang lain, atau menjadi sumber rujukan untuk bertanya, sehingga PP sampai menciptakan buku ini yang namanya Tanya Jawab Agama, jilid 1 sampai 8. Nah, apakah ini juga sudah menjadi bacaan utama dari Bapak Ibu Muhammadiyah? Ternyata juga enggak semuanya gitu. Kader-kadernya gimana? Nah, kalau nggak punya buku jelas nggak baca. Walaupun sebenarnya istilahnya di webnya Tarjih juga ada. Nah, itulah budaya literasi di kita itu masih kurang. Ada, cuman perlu di. Ya, karena itu yang menjadi harapan saya, dan ini saya kira saya katakan sebagai pengantar saja. Karena saya katakan sudah hafal ini. Kalian tiap hari sudah wudhu. Tiap bulan mungkin sudah mandi besar. Hanya mungkin tayamum yang jarang-jarang. Mudah-mudahan kita jangan sampailah tayamum. Nah, tayamum itu banyak sekali sebabnya gitu. Karena sakit lah gitu ya. Artinya kalau kena air bertambah parah, kan salah satu. Karena tidak mendapatkan air, mungkin karena kita pas pergi jauh atau ditugaskan ke daerah yang terpencil, yang tidak mendapatkan air, itu kondisi-kondisi tayamum. Atau memang ada air tapi kita sulit untuk menjangkaunya, gitu. Itu banyak faktor. Nah, mungkin saya akan mencoba memulai, ya. Jadi wudhu, mandi besar, tayamum tadi sudah saya jelaskan adalah itu bagian dari masalah toharoh atau bersuci. Nah, itu menjadi syarat sehingga harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka ibadah yang kita lakukan tidak sah. Itu yang harusnya. Kemudian bagaimana caranya? Ayo Mbak Ulul. Saya kira pengertian tayamum, wudhu. Ini langsung Mbak. Oke, saya kira ini hanya masalah redaksi. Karena tayamum itu adalah mengacu pada suatu tindakan yang mensucikan diri, gitu ya. Yang menggunakan debu ini Mbak Ulu nambahi pasir ini, mungkin pasirnya pasir yang halus. Pasir sing kasar ya perlu ditiup dulu. Karena memang kan ada cara-caranya, ada tiup, ada yang ditepuk gitu. Dan nanti tinggal kita lihat gimana kondisi debunya ya apa. Itu dalam hal tayamum. Wudhu juga begitu, tinggal airnya, boleh air laut juga boleh. Air hujan juga boleh. Air hujan ditampung, ya mandi pakai air hangat boleh, air dingin boleh, air panas jangan, karena kulitnya akan mengelupas kalau kena air panas. Jadi baru kita menggunakan debu. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Dan Mbak Ulul, sekarang dasar daripada
Suara saya dengar? Halo? Dengar, Bu Ida. Putus, Ida. Tadi sempat terputus, sekarang terdengar. Alhamdulillah. Ya, putus. Ya, ini rupanya jaringan ini, Mbak. Daerah gunung saya. Jadi ini adalah beberapa sumber dari Al-Quran berkaitan dengan Toharoh. Jadi ada Al-Ma'idah ayat 6, 43 kalau nggak salah ya. Yang ini sudah sering juga kita, artinya sudah sering disampaikan kiai yang menjelaskan berkaitan dengan bab Toharoh, karena ini adalah salah satu rujukannya berkaitan dengan Toharoh, terutama dalam hal wudhu yang hanya 4 pokok bagian wudhu yang disebutkan di sini. Jadi muka, kemudian terus kaki. Jadi ada 4 pokok kalau di Quran ini, di Al-Maidah. Dan nanti pada saat tayamum, nah itu hanya dikurangi 4 pokok, hanya jadi 2. Seperti kalau kita sholat yang misalnya di yang kalau dalam perjalanan mendapat rukhsah ini, jadi 4 rakaat jadi 2. Artinya di wudhu juga begitu, yang jadinya 4 bagian pokok pada saat tidak ada air atau pada saat tidak memungkinkan kita menggunakan air, maka hanya tinggal tangan, kepala dan kaki. Salah satu juga rukhsah dari Allah berkaitan dengan kondisi hambanya yang mungkin tidak memungkinkan untuk dengan ideal, karena sesuatu Tuhan, karena prinsip ini adalah jangan sampai kamu meninggal ada nggak ada air, kayak mau, yang penting jangan sampai kamu meninggalkan sholat, karena sholat adalah salah satu komunikasi hambanya dengan Sang Pencipta. Bukan, ya sudah, berarti kita sudah putus, sudah hubungan kita dengan. Nah, karena itu sebagai kader-kader mudanya laksanakan dengan sebaik mungkin, karena salah satu syarat untuk bisa diterimanya amalan kita adalah Assalamualaikum, Bu Ida. lagi ya. Sepertinya terputus ya, Bu Ida. Suaranya terputus-putus. Nggih. Sepertinya sinyalnya. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum, Bu Ida. Suara saya Terputus-putus, Bu ya. Ida. Maaf, ini kayak sinyalnya. Ini sudah terputus? Alhamdulillah sekarang sudah bisa
Terputus Didengarkan enggak lagi. sekarang? Boten. Ya Allah. Inilah kendala ya. Ini salah satu kendala kita. Baiklah. Jadi saya percepat aja, saya khawatir nanti nutut. Ini waktu sampai jam berapa ini untuk pemaparannya? Sampai jam 4:30. Sudah jam 4 Nanti kurang 4 menit. nggih. Nah, Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. terus lagi rupanya. Mbak Ulul, ini Mbak Ulul, lanjut Mbak Ulul. Nah, tadi selanjutnya yang dua. Lul. Mana nih? Lanjut yang kedua, Mbak. Putus lagi. Halo. Suara saya Putus-putus Ibu suaranya. dengar? Ya, ini sudah. Saya putus-putus. Putus Bu Ida. Ya, apa kira? Nggih. Jaringan, ya. Sudah ini. Nanti gini aja wes, nek kirane gak anu. Sudah insya Allah sekarang sudah. Materinya nanti biar dikirim aja, nanti dibagikan ke teman-teman. Mungkin ada beberapa hal nanti yang oke Mbak Ulul, lanjut Mbak. Mana nih kalau nggak muncul nih? Ayo untuknya. Nah, jadi saya langsung aja udah yang ke rawuduk. Tata cara wudhu ini dasarnya ada. Ini kok tayamum. Wudhu dulu aja Mbak. Oke, dah ini. Ya, ini kok 5. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 2 dasar di Quran berkaitan dengan toharoh ini yang meliputi mandi, tayamum, dan wudhu. Nah, kemudian juga ada penjelasan dari hadis-hadis Nabi ini. Sekali ada Hurairah, ada Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kemudian ada yang dibawa oleh Ibnu Hajar, banyak sekali yang nanti akan kalian baca sendiri aja. Jadi prinsipnya bahwa 4 pokok tadi itu yang di Quran, yaitu membasuh muka, kemudian tangan, mengusap kepala dan kaki, itu pokok. Nah, penjelasan dari hadis ini adalah tambahannya. Jadi kalau dikatakan itu sunnahnya, gitu. Mulai dari yang jelas semuanya memang harus dimulai. Nah, ini syarat utama memangnya. Jadi niat ini harus menjadi poin utama di dalam kita bertoharoh. Apapun, baik itu tayamum, mandi, dan langsung membaca basmalah itu sudah niat. Basmalah, niat, kemudian baca basmalah, terus baru membasuh kedua tangan dengan diselai jari-jari. Nah, ini sudah sering dilakukan, saya kira. Setelah harus berapa kali? Nah, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi kalau 1 kali itu yang mereka katakan adalah
dari Ibnu Abbas. Kemudian 2 kali itu dari Abdullah bin Zaid. 3 kali Utsman bin Affan. Sehingga di sini prinsipnya adalah jangan sampai berlebih-lebihan di dalam menggunakan hadis. Kalau 1 kali sudah cukup, ya sudah. Yang kadang-kadang kalau kita wudhu di masjid yang besar itu ya, kita lihat saking segernya, terutama mungkin orang-orang yang habis dari bepergian gitu. Jangan sampai berlebihan. Sehingga 3 kali adalah maksimal. Kalau 1 kali sudah rata, nah kan di tadi itu 1 mud, artinya 1,5 liter aja sudah cukup kalau untuk wudhu. Malah kalau beberapa contoh 1 gelas 200 mili sudah cukup untuk wudhu. Jadi jangan harunaan air, jangan sampai berlebihan. Jadi membaca basmalah, niat dulu, mengucapkan basmalah, terus mencuci tangan dengan di sela-sela jari, kemudian membasuh berkumur, setelah mencuci tangan berkumur. Karena kalau Nabi tidak keberatan, malah umatku tak suruh bersiwak setiap wudhu gitu. Jadi itu juga bagian dari sunnah Nabi. Nah, kemudian menghisap air ke hidung. Menghisap air ke hidung ini kalau tidak berpuasa, nah sekarang puasa, ya tentunya pada saat kita berwudhu waktu subuh, kalau wudhunya pas setelah puasa. Tapi kalau tidak puasa, disunahkan untuk menghisap air ke hidung. Berkaitan dengan berkumur dan menghisap air ke hidung. Istilahnya itu beristinsak dan beristinsar. Setelah itu kita lakukan membasuh wajah, juga harus merata dari mulai mana? Dari mulai pangkal rambut sampai ke mendekati telinga sampai ke bawah dagu. Ini wajah. Ya. Dan setelah membasuh muka, dan dilanjutkan dengan mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini bagi kita mungkin juga beberapa masalah. Kenapa? Misalnya, pada saat kita di tempat umum pakai jilbab, gimana cara mengusap kepalanya? Ya, ada saat mungkin ada sebagian kepala kita sakit karena mudah-mudahan tidaklah. Akhirnya harus terbungkus atau mungkin ada orang lain yang sakit akhirnya kepalanya harus dibungkus, tidak boleh kena air. Bagaimana mengusapnya? Nah, itu juga bagian-bagian dari kondisi-kondisi yang tidak mungkin untuk mengusap, maka cukup mengusap sebagian. Tetapi normalnya adalah kalau kita mengusap kepala itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya ini, Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi ambil air, dibuang, kemudian diusapkan sampai belakang, balik lagi. Nah, biasanya langsung dilangsungkan ke telinga dengan jari telunjuk masuk ke telinga dan ibu jari di belakang telinga. Bagaimana kita yang pakai jilbab untuk perempuan? Ngusap kepalanya gimana? Nah, bila saya sebagian sini. Nah, terus langsung di atasnya. Sudah. Telinga nggak usah. Telinga nggak apa-apa, karena itu sudah bagian dari kepala. Sarannya apa? Pada saat memakai jilbab keluar mau berpergian, kondisinya adalah kondisi berwudu. Makanya kalau berpergian usahakan berwudu. Hingga pada saat kita di perjalanan, kemudian kita tidak sempat, tidak bisa melepas jilbab karena kita harus berwudu, maka kita bisa memakai istilahnya
tetap pakai jilbab dan kita usap sebagian dari kepala kita, baru sisanya di tasnya ini. Ini ya, berkaitan dengan mengusap kepala. Makanya kalau mau berpergian, usahakan berwudu. Jadi pada saat memakai jilbab, usahakan berwudu. Nah, kemudian kok setelah berwudu ngentut, ya sudah. Yang penting pada saat memakai sudah berwudu, bukan mungkin berwudu. Mari ngono pas pakai jilbab, mari ngentut lagi terus wudu lagi lah, gak berangkat berpergian nanti gara-gara ngentut. Jadi pada saat mau memakai itu berwudu. Berkaitan dengan mengusap kepala. Nah setelah itu baru mencuci kaki. Mencuci kaki juga begitu. Pada saat berpergian, untuk wanita, dia kan harus pakai kaos kaki, ya kan? Nah, Allah juga memberikan kemudahan bagi yang memakai kaos kaki. Kalau di dalam rumah, waktunya maksimal 24 jam. Kalau di dalam perjalanan, maksimal 3 hari. 3 kali 24 jam. Dalam penggunaan kaos kaki. Dan tidak perlu dilepas, meskipun ke kamar mandi, nah nanti pada saat wudhu cukup diusap yang atasnya. Tetapi sarannya juga begitu, pada saat mau memakai kaos kaki, sepatu berwudhu dulu, jadi kondisinya harus kondisi suci. Itu untuk wudhu. Ya. Setelah itu baru doa. Doa wudhu ini pun juga sama. Kalau di putusan tarjih, itu doa wudhunya hanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadisnya yang dianggap di HPT ini adalah sahih. Kemudian ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mungkin kalau kita lihat di yang lain ada lagi tambahan lagi. Gitu. Saya jelas nggak apa, karena saya tidak pernah membaca doa sudah wudhu pakai tambahan ini. Saya biasanya hanya menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Allahumma ja'an ini lain hadisnya lagi gitu. Jadi yang meriwayatkan beda lagi. Nah, tapi ini Mbak Ulul digabung ini. Dan beberapa buku memang juga sendiri-sendiri. Ya, berkaitan dengan doa setelah wudhu. Kenapa ini harus kita kerjakan? Kenapa doa ini harus kita baca? Karena kita tahu tuh, lihat. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu mengucapkan doa, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Dan dia masuk dari arah mana saja yang dia inginkan. Jadi ini adalah, hadis ini doanya adalah yang sampai abduhu wa rasuluh. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dilanjutkan penjelasannya itu. Ini hadis riwayat Muslim. Dari buku ini. Jadi mungkin yang tambahan ini adalah dari sumber hadis yang lain. Ya, berkaitan dengan wudhu, adik-adik. Jadi wanita yang berkaitan dengan wudhu adalah dalam hal pada saat keluar, memakai jilbab, memakai kaos kaki, bagaimana cara berwudhunya, yaitu tadi syaratnya. Pada saat mau memakai harus kondisi suci, baik waktu memakai jilbab ataupun memakai kaos kaki. Itu yang harus dijadikan acuan. Nah, selanjutnya, Mbak, mandi. Ini mandi besar. Ini tata cara wudhu, ya. Jadi mandi besar. Mandi besar ini saya kira sudah dilakukan dan saya kira sudah tiap hari. Ayo nggak tiap hari sih. Tiap bulan kalau yang belum menikah gitu. Nah, kalau yang sudah nikah juga tergantung gitu. Dan ini sebenarnya mandi besar ini, mandi wajib ini itu juga
Ada dua cara. Ada dua cara gini maksudnya. Kalau mandi wajibnya karena haid atau nifas, maka istilahnya wajib keramas. Artinya kalau rambutnya panjang itu wajib misalkan kok diikat atau dipintal, wajib dilepas rambutnya. Gitu. Dalam hal mandi besar ini untuk haid dan nifas. Tetapi kalau misalkan karena jima bersetubuh, ya maka ikatan rambut tidak perlu dilepas, cukup disiram 3 kali. Tata caranya bagaimana? Ini juga banyak ragamnya. Jadi banyak ragamnya. Nah kalau menghadap kiblat ini saya nggak tahu ini nanti, karena sumbernya nggak tahu Mbak Ulu ambil dari mana ini. Jadi menghadap kiblat saya tidak tahu ini nanti bisa sumbernya dari mana. Tapi yang jelas berniat, niat untuk mandi wajib, kemudian membasuh tangan 3 kali sampai sela-selanya juga di sela-sela jari, terus membersihkan kemaluan sampai bersih dengan tangan kiri. Ini kalau misalkan ada hadis yang lain sambil ini tangan kirinya dianukan ke tanah untuk membersihkan itu, tetapi sekarang sudah ada sabun sehingga bisa penggantinya pakai sabun. Dan setelah itu mencuci tangan sudah bersih dan berwudhu seperti wudhu mau sholat, itu gambarkan ceritanya seperti itu. Setelah itu kemudian membasahi di sela-sela rambut, jadi tangannya itu ambil air kemudian memasukkan ke sela-sela rambut sampai pakal rambut hingga basah. Setelah itu kemudian menyiram kepala 3 kali, kemudian menyiram seluruh tubuh dimulai dari sebelah kanan. Ini juga hampir sama seperti cara memandikan jenazah ya. Jadi cara memandikan jenazah itu juga seperti cara mandi besar. Jadi kalau kalian misalkan disuruh memandikan jenazah ya seperti inilah caranya begitu. Ya. Jadi menyiram bagian kanan, kalau sudah rata, kemudian membasuh telapak kaki hingga mata kaki. Dan sudah tidak berwudu lagi gitu. Kecuali misalkan di tengah-tengah mandi kok ngentut. Nah, berarti harus wudu setelah mandi gitu. Atau di tengah-tengah mandi kok pengen pipis sehingga harus dibersihkan. Nah, sehingga harus memegang kemaluan ya akhirnya setelah mandi besar ya wudhu lagi. Tapi kalau itu tidak dialami, tidak kentut, kemudian tidak memegang kemaluan, maka setelah mandi besar tidak perlu wudhu lagi karena tadi sudah berwudhu. Itu cara mandi besar. Mungkin yang jadi pertanyaan gimana doanya? Ini yang sering dijadikan pertanyaan. Yang jelas di hadis tidak ada penjelasan doa setelah mandi besar. Doa setelah tayamum juga tidak ada. Ya. Tetapi beberapa petunjuk itu mensamakan doa mandi besar dengan doa berwudu. Mensamakan doa setelah tayamum dengan doa berwudu. Sehingga yang dipakai seperti doa berwudu. Itu PT belum ada penjelasan. Sehingga kalau mandi besar, saya tidak doanya tidak berwudu, saya doanya ya alhamdulillah tidak mandi besar. Tayamum juga begitu, doa seperti doa setelah berwudu. Tidak penjelasan di hadis. Ya, terputus lagi ya? Dengan suara saya? Ya, halo? dengar sekarang, Bu. Oh ya, maaf ya. Jadi itu berkaitan dengan
mandi besar. Dan yang terakhir, tayamum ya Mbak. Oke, tadi yang saya katakan tayamum itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk kena air, atau memang tidak ada air, atau ada air tapi jauh sehingga waktu sholat akhirnya harus habis. Nah, maka akhirnya boleh bertayamum. Jadi kondisi yang tidak mungkin. Jadi tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi, karena airnya hanya cukup untuk misalnya minum, karena itu bukan kebutuhan vital. Jadi akhirnya harus tayamum. Atau ada air tapi airnya kotor dan bau misalkan. Udah tayamum saja, karena mungkin bau, maksudnya di sini bau itu memang airnya ya bau-bau kayak model sapteng atau apa, karena itu mungkin limbahnya yang anu gitu. Ya kira karena mungkin nanti daripada air itu mengandung apa zat-zat kimia yang berbahaya atau mengandung mikroba yang membuat kulit kita menjadi gatal dan sebagainya, ya lebih baik. Jadi banyak faktor yang kenapa kita harus bertayamum. Ya. Kemudian tidak mampu menggunakan air karena lemah atau karena sakit misalnya. Dan tadi ada airnya tapi hanya sedikit yang bisa cukup untuk minum. Jadi itu kondisi-kondisi yang dibolehkan kita bertayamum. Caranya bagaimana? Tadi saya katakan ada 4 pokok tadi. Di 4 pokok di wudhu tadi. Jadi muka, tangan, kepala, dan kaki. Nah, tayamum hanya jadi 2. Yang 2 nggak dipakai. Apa yang 2? Mengusap wajah dan mengusap tangan. Nah, ini yang nanti jadi perbedaan. Kok tangannya hanya sampai pergelangan tangan, ada yang sampai siku, ada yang karena pengertian tangan itu ternyata memang sepanjang ini begitu. Nah, kalau misalkan berwudu kan ada penjelasannya. Tangan sampai siku misalnya. Tapi untuk tayamum tidak ada penjelasannya gitu. Tapi kalau di HPT ini mah ada yang tayamum itu sampai pergelangan tangan yang dilakukan oleh siapa ini? Ini sudah ada di sini kayaknya dasarnya. Nanti coba dibaca di HPT itu sampai pergelangan tangan. Yang itu dilakukan oleh penjelasan Nabi karena pada saat ceritanya sahabat itu malamnya bermimpi sehingga sampai mengeluarkan mani. Sehingga paginya pada saat mau sholat subuh kok tidak mendapatkan air, nah, dia bergulung di tanah gitu. Nah, kemudian lapor ke Nabi, jangan kamu lakukan, kamu cukup bertayamum. Dengan apa? Cari debu yang bersih, ya. Kemudian tanganmu kamu tempelkan di debu tersebut, apakah itu di dinding. Jadi debunya harus tempatnya benar-benar bersih gitu. Jangan debu yang misalkan kalau ditempel nanti wajah kita tambah berwajah hitam karena mungkin entah kotoran kan ada karbonnya atau apa gitu sehingga wajah kita kena debu yang hitam itu, misalkan bekas knalpot atau mungkin di pabrik yang mana yang di situ ternyata limbahnya, karbonnya banyak. Cari yang bersih dan aman untuk apa? Untuk kulit kita. Karena kalau sampai kita nyari sembarangan debu yang nanti membuat kulit kita iritasi, itu juga tidak boleh. Sehingga makanya dikatakan cari debu yang betul-betul bersih. Bersih di sini ya tidak mengandung kuman, tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kulit. Nah, kemudian setelah ketemu debu yang bersih, maka entah itu di tanah, atau di tembok, atau di dinding, atau di tempat duduk di mobil misalnya, tangan kita tempelkan di situ. Ini juga banyak cara. Ada yang disuruh nyebul ya, gitu. Ada yang diginikan. Ya. Setelah itu baru diusap ke langsung ke. Ada yang begini.
Jadi hanya satu kali di muka langsung ke tangan. Tapi juga ada hadis lain yang 2 kali. Muka sendiri, kemudian lagi nempel ke tangan sendiri. Nah, tangan juga begitu. Ada yang sampai siku. Jadi ini banyak sekali dasarnya. Tapi yang dipakai di HPT itu hanya sampai pergelangan tangan. Dan ini sebenarnya begini, ini bagi wanita yang berjilbab itu memang memudahkan. Sehingga kalau kita harus sampai siku, maka akhirnya kan harus tangan kita gini kan, apalagi di tempat umum kan nggak mungkin. Nah, artinya di HPT itu yang dipakai adalah sampai pergelangan tangan. Ini membantu bagi para wanita. Jadi itu yang berkaitan dengan tayamum ya. Saya kira itu penjelasan saya, Mbak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk doa tadi saya katakan doa yang hadis di hari hadis itu hanya doa setelah berwudu. Nah, doa tayamum tidak ada, doa setelah mandi besar juga tidak ada. Itu hanya diapa ya? Karena itu bagian dari toharoh, sehingga akhirnya doa setelah wudhu dipakai untuk di doa tayamum maupun di doa setelah mandi besar. Itu mungkin penjelasan dari saya, dan semua itu merupakan ilmu bagi kita semua, dan itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Hingga di dalam kita melaksanakan ibadah pun harus ilmiah, sehingga apa yang kita pakai sebagai dasar dalam kita beribadah ini, kita sendiri yang akan bertanggungjawab. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Bu Ida atas pemaparan materi pada sore hari ini. Insya Allah akan ada sesi tanya jawab, nggih. Jadi monggo Yunda yang ingin menanyakan seputar tayamum, seputar berwudu dan mandi besar, monggo bisa menanyakan langsung atau lewat kolom chat. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Langsung. Bisa dibacakan Mbak Feli. Oke. Dari Mbak Hila, Ustazah, apakah ketika mandi besar masih proses wudhu sampai membasuh telinga misalnya, kemudian pipis dan istinja, apakah rangkaian wudhu diulang lagi dari awal atau langsung dilanjutkan ritual selanjutnya? Ya, ini sering kita alami toh ya. Oke. Ya, sering kita alami. Lanjutkan aja mandinya, setelah itu wudhu. Atau kalau mau ngulang ya monggo gitu. Jadi bersuci dulu, artinya cebok dulu karena habis kencing, kemudian berwudhu, setelah itu mandi, ya mungkin sudah tidak gosok lagi karena artinya waktu itu sudah sabunan, mungkin sudah selesai sabunan, sudah mau selesai, ternyata kebelet pipis begitu kan, kadang-kadang juga sering terjadi. Nah, kalau mau ngulangi monggo, tapi kalau dilanjut silakan, setelah itu baru berwudhu. Oke. Belajar. Memang itu banyak sering kita, makanya tadi saya katakan bahwa ada yang berwudhu setelah mandi itu karena mungkin kasus-kasus tertentu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi boleh dilanjut lalu berwudhu gitu nggih? Ya. Oke. Sama-sama diulang lagi juga nggak apa-apa, karena kan harus membersihkan kemaluannya kan, karena habis kencing ya. Nah, setelah itu berwudhu, baru menyiram seluruh badan. Sudah selesai. Setelah itu terakhir adalah membasuh kaki. Setelah itu sudah selesai gitu. Monggo. Oke. Itu hanya ini memang sunnah Nabi gitu. Kalau ingin meniru Nabi ya seperti itu. Ya memang di hadis Nabi tidak dijelaskan nek nguyem meneh ya apa gitu. Akhirnya hasil ijtihad kita sendiri aja. Gimana sebaiknya. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Hila, ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas atau bagaimana?
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Kalau Dari Mbak Nada. Mohon maaf mau bertanya, kalau berdarah karena terluka, apakah bisa membatalkan wudhu? Terus yang kedua, pernah dengar kalau makan daging unta bisa membatalkan wudhu. Itu alasannya kenapa? Terima kasih. Monggo Bu Ida. kalau berdarah apakah membatalkan wudhu? Berdarahnya karena luka. Darah itu najis. Sehingga kalau misalkan sudah berwudhu berdarah, dibersihkan aja darahnya. Tidak berwudhu lagi. Karena yang membatalkan wudhu apa? Buang air kecil. Ada keluar sesuatu dari kedua lubang. Baik lubang depan maupun lubang belakang. Seperti keluarnya najis, hadas, ya, baik hadas yang dari depan, kalau depan mungkin PAK, buang air kecil misalnya, atau karena keluar madi misalnya, kemudian mungkin ini karena berkaitan dengan wudhu ya, jadi hadas kecil saya katakan. Kemudian kalau yang lubangnya belakang mungkin kentut atau BAB. Nah, yang membatalkan wudhu adalah itu. Nah, untuk luka yang mengeluarkan darah, bersihkan darahnya saja. Tidak perlu berwudhu. Ada satu lagi yang membatalkan wudhu karena mau menyentuh kemaluan. Entah itu nyeboki anake, mari wudhu kok anake jaluk diceboki gitu. Akhirnya kan harus nyeboki anake. Nah, akhirnya harus berwudhu lagi. Jadi itu. Jadi untuk luka cukup dibersihkan lukanya. Atau juga gini, kucing, padahal kucing kan najis, dia dibersihkan saja tangannya, tidak perlu berwudhu. Seperti itu wanunya. Kemudian lagi berkaitan dengan apa? Unta ya. Daging unta membatalkan wudhu. Enakkah penjelasannya ya? Jadi apa ya? Sebenarnya bukan membatalkannya. Kalau bisa dihindarkan. Dihindarkan untuk tidak makan bawang, untuk tidak makan daging unta. Tapi kalau membatalkan wudhu kok kayaknya enggak. Kalau memang ada dasarnya aja, ada enggak dasarnya yang hadisnya yang sahih gitu. Berkaitan dengan makan daging unta membatalkan wudhu. Kalau memang ada dan hadisnya sahih, monggo aja dijadikan pedoman. Karena daging unta sendiri itu kan merupakan daging yang halal untuk dimakan. Itu Mbak ya. Jadi nanti coba dicek lagi sumber hadisnya sahih atau enggak. Dan itu mungkin terjadi kalau kita pada saat haji, karena memang di haji itu dagingnya yang kebanyakan yang dimakan adalah daging onta. Tapi nek ning Indonesia kayak ra ono ya. Apalagi mungkin dagingnya mungkin di kornet ya nggak tahu lagi. Dijadikan daging kornet, jadi merupakan makanan halal. Saya kira tidak membatalkan. Ini penjelasan saya. Kalau nanti salah, ya saya mohon maaf ya. Gitu. Itu Mbak. Nanti dicari dasar hadisnya dulu, sahih enggaknya. Berkaitan dengan makan daging unta. Terima kasih Bu Ida. Begitu nggih Mbak Nada. Jadi untuk hadis tentang daging unta bisa membatalkan wudhu perlu untuk dicari hadisnya lagi apakah itu sahih apa tidak. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan Mbak Hila. Apakah ketika mandi besar, asal mandi basah berkeramas, kemudian baru wudhu setelah mandi, apakah mandi besarnya sah Ustazah? Karena ada yang bilang wudhunya sesudah mandi. Ya, begini. Jadi prinsipnya bahwa Nabi mencontohkan itu, ini supaya tidak sebenarnya, supaya tidak membuang air kayak. Saya nggak tahu, ini logikanya aja ya. Tapi jangan Nabi menyontohkan itu di dalam mandi besar itu beliau
melakukan wudhu dulu. Jadi menyiram anggota wudhu, begitu. Nah, kemudian kalau misalkan dilakukan setelah wudhu, ya berarti tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu aja jawaban saya. Karena memang hadisnya jelas. Jadi hadisnya jelas. Jadi berniat dalam hati dengan membaca basmalah, kemudian membasuh tangan, mencuci tangan, kemudian membasuh tangan, kemudian mencuci kemaluan. Dulu ya, lupa aku. Membersihkan menyiram seluruh. Jadi itu Mbak. Jadi kalau misalkan setelah Nabi mencontohkannya tidak seperti itu aja jawaban saya. Boleh atau tidak? Ya, pokoknya Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Saya nggak menjawab boleh. Jadi yang dicontohkan Nabi adalah berwudhu dulu di awal sebelum mandi. Itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ida. Ini ada sedikit penjelasan dari Mbak Hila tentang itu Bu Ida, tentang hadis tentang memakan daging unta. Ya. Hadis riwayat siapa ya? Gimana? Coba dibacakan aja. Apa? Di sini kan tidak ada yang pinter ini. Artinya saya juga bukan ahlinya. Jadi sama-sama kita belajar. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau berwudu karena makan daging kambing?" Jawab beliau, "Jika engkau mau, berwudulah. Jika engkau mau, silahkan tidak berwudu." Lalu beliau ditanya lagi, "Apakah engkau berwudu karena makan daging unta?" Jawab beliau, "Iya, berwudulah karena memakan daging unta." HR Muslim, nomor 360. Iya. Ya, berarti karena makan daging unta, artinya harus berwudu. Ya, monggo aja kalau memang itu dijadikan dasar. Dan saya kira kalau itu memang hadisnya sahih, ya silahkan. Tidak apa-apa. Nanti saya juga tak cek lagi, karena memang saya juga pernah baca sih. Jadi, karena mungkin baunya ya, saya juga nggak ngerti. Tapi saya merasakan waktu haji ya biasa aja baunya gitu. Nggak tahu kenapa Nabi misalkan kok harus berwudu. Ya nanti saya juga tak lagi, tak cek lagi. Matur nuwun, sudah dibacakan hadisnya. Oke. Terima kasih Mbak Hila. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi, Yunda? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Yunda semuanya, saya ingin bertanya Bu Ida. Monggo. Kan tadi kita disunahkan untuk bersiwak sebelum berwudu, nggih? Ya. Nah, kalau di Indonesia kan umumnya itu kita sikat gigi. Lalu ketika kita sedang puasa, itu bolehkah kita itu sikat gigi pakai pasta gigi gitu? Atau itu hukumnya seperti apa? Maten. Yang Terima kasih. jelas bahwa puasa yang dilarang pada saat berwudu, ini hadisnya ada ini, itu pada saat menghirup air lewat hidung. Jadi yang dilarang adalah menghirup air lewat hidung. Bersiwak, meskipun puasa juga dituntunkan, bukan diwajibkan, artinya disunahkan. Kenapa Nabi? Karena juga
bilang di hadisnya bahwa kalau tidak membuatkan itu, saya kira setiap wudhu tak suruh mereka bersiwak gitu. Tetapi yang dilarang pada saat berpuasa adalah menghirup air lewat hidung. Jadi hanya berkumur saja, jadi setelah mencuci tangan berkumur, kemudian membasuh wajah. Nah, berkumur, kalau mau sikat gigi ya sekalian sikat gigi. Jadi itu, sikat giginya pakai pasta juga boleh, hanya sedikit sikat gigi biasa tanpa pasta juga nggak apa-apa, karena mungkin nek pasta kok ono rosone, ada itu kan sebenarnya membuat segar, nanti khawatir masuk ke anu gitu ya, ke telan misalnya. Ya saya kira itu kadang-kadang was-was saja gitu. Jadi itu Mbak, jadi yang dilarang untuk berpuasa adalah menghirup air hidung. Kalau bersiwak boleh. Oke, terima kasih Bu Ida. Oke, nanti yang punya HP itu dibaca di rumah, wes jaga numpuk di lemari awet enggak buku nih. Punya ibunya, ayo dibuka di rumah. Semua masalah banyak di HPT bisa dibaca ya. Ada di rumah tapi sepertinya lebih enak bertanya Bu Ida. Itu tadi enak delok ning video YouTube rungokne tok. Wis ono carane pisan pegah maca. Kayaknya ada pertanyaan tadi, enggak? Ada lagi kayak di bawah. Tidak ada, hanya penjelasan dari sebelumnya, hadis sebelumnya. Itu. Nggih. Ini sholat di kandang ya? Nggih, sholat di kandang. Begitu juga ketika sholat di kandang kambing diperbolehkan, tetapi dilarang ketika sholat di kandang unta. Ini juga bertanya-tanya Ustazah, tapi kan kalau di sini nggak mungkin sholat di kandang. Loh ya mungkin ta sholat ning kandang tapi kan ning dhuwure ono apa? Ono iku lho, Mbak. Apa nek pring sing ditata nggo lungguhan itu lho. Ya kan ya bersih toh. Jadi bukan sholat di tanahnya yang di situ ada kotoran sapi, kotoran anu juga nggak najis loh, ya. Jadi kotoran binatang ternak yang bisa kita makan nggak najis. Makanya nanti unta ini juga perlu dicek lagi gitu loh. Unta itu bisa kita makan, tapi kok kalau makan daging unta harus berwudu itu loh, itu sih. Makanya ini juga perlu cek lagi gitu. Jadi kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu tidak najis. Itu loh. Jadi hanya dibersihkan saja. Karena bau aja. Kan wong nek kan bau ogah itu. Salat kok campur campur kotoran, kena kotoran ayam, punya bau tletongnya gak enak kan, itu ganggu tetangga itu. Makanya dibersihkan, najis. Jadi yang najis itu seperti kotoran kucing, harus dibersihkan. Terus kotoran manusia, air kencing bayi yang sudah makan. Air kencing bayi ASI kan hanya cukup dipercikin air gitu, yang penting merata. Itu berkaitan dengan kotoran babi itu, apalagi dagingnya aja haram dimakan, apalagi kotorannya. Gitu. Jadi makanya ini kalau makan sholat di kandang kambing ya, kalau memang kondisinya seperti itu, nggak punya rumah lagi, rumahnya dekat dengan kandang kambing ya, selama masih ada di atas tanahnya, kemudian di situ ada pring-pring yang ditoto, karena mungkin di situ dia tidur di situ, kemudian dia harus sholatnya di situ, ya nggak apa-apa itu. Karena tidak mungkin kan misalnya mungkin jauh masjid, dia mungkin punya tetangga mau ke masjid misalkan jauh, sudah usianya sudah tua, kan sekarang banyak orang-orang yang kita dapati di desa-desa yang seperti itu. Dan dia ternyata masih pengen bisa beribadah, ya nggak apa-apa, waktu tempatnya juga bersih, pring nek ditoto ning dhuwure kandang kambing, dipakai sholat.
kalau saya loh ya. Kotoran cicak dimakfu ya. Oke. Kotoran yang binatang yang tidak tidak mengeluarkan darah. Nah, ya. Insektisida, kotoran nih, apa itu sini. Cicak itu mengeluarkan darah enggak? Ya membunuh. Pernah nggak lihat darahnya cicak? No. Ya. Nah, itu. Jadi dimaafkan. Oke, Bu Ida, terima kasih. Bagaimana Yunda kalau sudah tidak ada yang kayaknya saya pesankan tadi itu. Jadi pada saat mau pakai jilbab, pada saat mau pakai kaos kaki, usahakan kondisi suci. Suci. Ya. Tapi setelah pakai kok ngentut, ya sudah nggak usah wudhu lagi gitu. Jadi pada saat mau pakai usahakan suci. Oke. Masih ada yang perlu ditanyakan lagi, Yunda? Kaitan dengan ini yang saya kira yang belum dibahas istinja loh Mbak ya. Karena saya lihat materinya istinja nggak ada. Jadi kemarin itu haid, nifas. Nah, istinja yang belum masuk. Istinja itu ini bersuci. Kalau kebetulan tidak ada air, akhirnya harus pakai apa? Pakai batu. Itu bagaimana kan gitu? Kan minimal 3 batu. Kalau nggak ada batu pakai apa? Pakai tisu. Nah, sekarang kan ada kertas atau pakai daun yang kering. Kan ada tisu, pakai tisu. Jadi tisunya lebar jadikan berapa? Jadikan dilipat jadi 4 misalnya. Lapisan pertama dipakai untuk membersihkan, kemudian ditutup, dipakai lagi untuk membersihkan, ditutup lagi untuk membersihkan sampai 3 kali. Setelah itu baru pakai tisu basah. Nah, itu kalau memang tidak ada air dan kondisinya harus beristinja, baik itu habis BAB maupun habis kencing. Ini apalagi terjadi kalau di tempat pas naik pesawat ini kadang-kadang akan terjadi itu. Kita di sana nggak ada air, dan kita harus BAB, kita harus buang air kecil. Nah, bagaimana beristinjaknya? Nah, pakai itu, pakai tisu. Kondisi yang memang tidak memungkinkan, karena nggak boleh kalau kita pakai air di pesawat ya iso. Airnya malah belambang nang keluar dari kamar mandi dimarahi sama petugasnya. Wong Islam orang ngerti aturan. Padahal Allah itu sudah memberikan keringanan. Itu yang perlu harus dipahami itu. Jadi istinja tadi itu. Jadi pakai batu. Pakai batu, kalau batunya besar ya bisa 3 tempat. Dan bersihkannya. Pakai batu. Ini bisa saja juga misalkan bekas darah haid misalkan. Nggak ada air ya sudah pakai tisu. Setelah itu baru tayamum karena tidak mendapatkan air. Kan kalau tidak ada meskipun habis haid kan harus tetap sholat. Nah, bagaimana membersihkan bekas darah haidnya? Yaitu pakai tisu. Itu kondisi-kondisi yang harus beristinja itu. Jadi tidak boleh pakai tulang yang kering, tidak boleh pakai kotoran yang kering, yang boleh adalah bahan padat tapi bisa menyerap. Nah, batu itu kelihatannya itu padat, tapi dia bisa menyerap kan, karena masih ada pori-porinya. Begitu juga dengan tisu. Makanya jangan pakai tisu basah dulu, tisu kering. Sampai 3 kali betul-betul bersih, baru tisu basah. Sekali aja, biar nggak tambah rotol. Itu berkaitan dengan istinja. Nah, mungkin juga ada beberapa kenapa harus kita mandi besar, misalnya disunahkan itu pada saat kita mau sholat Jumat.
masjid, cek ambune gak nganggo tanggane, suruh mandi. Nah, habis dari sawan nek langsung wudhu tok mari ngono salat nang masjid, nah, tanggane kena ambu keringet sing gak enak itu ya, disunahkan mandi. Tidak dengan kalau habis memandikan mayat, disunahkan mandi. Bukan diwajibkan ya, disunahkan mandi. Kemudian juga kalau orang yang habis ini mu'alaf ya, artinya baru masuk Islam, itu juga disunahkan mandi. Mau sholat hari raya disunahkan mandi. Pokoknya campur wong akeh. Hanya kalau sudah mau bercampur orang banyak itu diharapkan kita badan kita itu bersih dan seger gitu loh. Jangan bau keringat yang membuat teman yang duduk di samping kita itu nggak tahan. Jadi perintah-perintah itu sebenarnya sudah ada kaitan dengan mandi. Saya kira itu saya memang tidak bacakan hadis, tak suruh baca dewek. Sudah pinter semua, nanti nggak membaca. Jadi buku HPT ada, buku tanya jawab yang jilid 1 sampai 8 ini diharapkan punyalah seperti ini. Nyicil nih beli. Ini buku-buku yang sangat membantu kita kalau kita punya problem-problem berkaitan dengan masalah fikih. Karena buku ini tidak hanya masalah fikih, masalah akidah ada, masalah muamalah ada, dan ini jilid 1 sampai 8. Minta dibelikan ayahnya kalau belum punya uang sendiri. Ya. Saya kira itu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang tadi. Saya bisa dilengkapi. Jadi kalau ada yang kurang dari saya lengkapi sendiri. Karena saya tidak berharap adik-adik NA ini taklid ya. Jadi kalau ada informasi dari siapapun, kaji, dicek lagi, benar nggak? Karena apa? Apa yang kita lakukan nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai aku manut Bu Ida kok ngomong salah kok dinot, misalkan kan gitu. Aku manut Ustadz Adi Hidayat, ngomong salah kok dinot, nah, makanya harus disuruh untuk membaca dengan sumber yang aslinya atau paling tidak kita tanya ke ahlinya. Nah, itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi itu yang harus dijadikan pedoman bagi kita. Nah, kalau kita taklid itu bukan taklid tapi ittiba, itu kita tahu sumbernya. Gitu. Kita tahu sumbernya, benar kita baca, oh iya benar. Sudah. Yang tadi seperti yang makan daging unta tadi, yang membatalkan wudhu. Ya monggo kalau memang disuruh wudhu, kalau habis makan daging unta ya wudhu. Kira-kira cukup enggak? Masih ada lagi kira-kira yang belum jelas tadi ya? Kaitan dengan istinja sudah, wudhu, tayamum juga tadi beragam, dari mulai sampai pergelangan tangan, dari sampai siku, dari sepanjang itu. Pokoknya namanya tangan itu kan dari ini sampai ini tangan. Sementara di tayamum tidak ada penjelasan. Tapi yang di hadis ini ada yang tadi sahabat Nabi yang malamnya bermimpi kemudian paginya gulung-gulung pada saat mau mandi subuh, kemudian diajari nggak usah gulung-gulung, cukup bertayamum saja. Dan hanya sekali nempel langsung wajah dengan tangan. Tidak wajah sendiri, kemudian nempel lagi tangan sendiri. Jadi banyak caranya, banyak contohnya. Monggo dipilih yang mana. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dilengkapi. Terima kasih Bu Ida.
Sampun nggih, tidak ada yang bertanya lagi. Insya Allah sudah jelas. Nanti kalau ada yang bertanya mungkin bisa japri. Oke, terima kasih Bu Ida atas pemaparannya sore hari ini. Alhamdulillah sore hari ini kita belajar bersama-sama tentang toharoh, khususnya wudhu, mandi besar, dan tayamum. Tadi kita membahas tentang beberapa hal tersebut. Mungkin sedikit saya simpulkan bahwa di dalam Islam telah mengajarkan banyak hal, banyak aspek sampai pada detail gitu, sampai pada bab toharoh yang di mana tohar itu. Dan mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali, bahwasanya ada rukhsah seperti itu. Misalkan ketika kita berada di lingkungan yang terbuka. Nah, tadi juga Bu Ida mengingatkan kepada kita hendaknya kita menjadi umat-umat yang tidak taklid seperti itu. Itu adalah salah satu pengingat untuk diri saya pribadi yang seringnya ya kita dengar menurut ustadz yang kita yakini, lalu kita melaksanakan, tapi kalau ditanya ini dalilnya apa itu masih lupa kayak gitu. Nah, semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan pribadi yang senantiasa terus mau belajar dan belajar. Kita pada sore hari ini ngobrol perkara Islam. Jika ada salahnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita Allah berikan kesempatan untuk bertemu lagi ngopi di ngopi-ngopi yang selanjutnya. Itu saja dari saya. Kurang billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.